Seolah bucin abadi pada almarhum suaminya Munawar Ahmad, Mama Ami malah dikabarkan sempat menjalin hubungan dengan suami orang. Jika nama panggilan sayang Raffi, Nisha, dan Syahnas tertera pada kartu ucapan ulang tahun yang dikirim Mama Ami kepada Septo Sudiro, mungkinkah Raffi yang saat itu belum menikah merestui Mama Ami menikah lagi? Ironisnya, panasnya pemberitaan Mama Ami pernah menjadi orang ketiga berbarengan dengan panasnya konflik rumah tangga Nisha Ahmad dan Andika Rosadi. Benarkah goyahnya rumah tangga Nisha juga diguncang orang ketiga? Saat karir keluarga Istana Andara tengah bersinar terang, isu Mama Ami Kanita menjalin hubungan terlarang dengan pengusaha Septo Sudiro menjadi nokta hitam yang mencoreng nama baik keluarga Raffi Ahmad. Sayangnya Mama Ami, Raffi, Nisha Ahmad dan Shana Sadika ogah meladeni aksi penggiringan opini yang seolah dilancarkan oleh Hanan Sudiro. Tapi benarkah karena Hanan Sudiro terus membombardir mereka dengan postingan yang menyudutkan, keluarga Raffi bakal menempuh jalur hukum? Benarkah postingan Hanan Sudiro memenuhi unsur pencemaran nama baik dan pelanggaran ITE? Kalau di sini, kalau ibu mah ya dari dulu juga karena ini sudah biasa, orang public figure mah udah seperti biasa ya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Jadi si ibu mah cuman spontan aja. Aduh ini orang sampai segininya nih, aduh sampai ke dikorek-korek sampai dalam nih. Ini orang nih mau apa? Cuman sebatas itu aja. Tapi untuk sampai lebih jauh untuk melaporkan itu kayak enggak, ibu tuh enggak seperti itu. Seolah tak takut postingannya bakal dijadikan bukti laporan polisi, Hanan Sudiro memposting kalimat yang menyiratkan dirinya tidak takut pada pasal pencemaran nama baik dan pelanggaran ITE yang bisa saja digunakan keluarga Raffi untuk memenjarakannya. Dalam postingannya, Hanan Sudiro menulis, "Kalau boleh jujur, aku takut. Aku sembunyikan rahasia ini lebih dari 10 tahun, tapi aku yakin aku nggak salah dan bakal baik-baik saja." Keyakinan Hanan Sudiro itu diperkuat oleh postingan terbaru yang terkesan menyiratkan bahwa Mama Ami dan ayahnya masih menjalani hubungan spesial. Bahkan setelah 1 dekade dibelit isu nikah siri pada tahun 2022 lalu, Mama Ami dan Septo Sudiro masih berhubungan. Tangkapan layar yang diposting Hanan Sudiro menunjukkan Mama Ami janji bertemu dengan ayahnya. Namun, nenek 7 cucu itu dibuat kecewa oleh sikap Septo Sudiro. Anehnya, usai postingannya mencetak viral, Hanan Sudiro langsung menghapus sejumlah cuitannya di media sosial yang menyudutkan Mama Ami dan keluarga Andara lainnya. Namun Hanan mengaku penghapusan itu bukanlah sinyal bahwa dirinya gentar menguak kebenaran, tapi karena ia baru menyadari perasaan ayah kandungnya Septo Sudiro. "Keduanya salah, tetapi salah satu dari mereka adalah darah dagingku. Aku tidak bisa membenci ayahku, tidak peduli seberapa keras aku meyakinkan diriku sendiri." Memaafkan itu adalah memaafkan berarti kan kita menerima gitu ya, tetapi orang tua juga harus punya perilaku di mana harus menurunkan ego. Akuilah kesalahan gitu kan, dan anak butuh itu adalah bahan penyembuhan. Banyak yang terapi seperti saya itu juga ke saya, orang tua tidak boleh egois gitu kan. Kalau memang salah ya minta maaf, dan itu obat buat anak-anak dengan luka batin. Bisa jadi kondisinya berbalik, artinya gini, seburuk apapun kondisi yang terjadi pada orang tuanya, pada relationship dia bersama orang tuanya, itu tidak akan membuat dia ke distract pada saat dirinya sendiri, pribadinya sendiri memutuskan untuk memaafkan, mengampuni, accept gitu, menerima kondisi itu. Karena segala sesuatu kembali ke diri sendiri. Kita mau melepaskan, letting go, ataukah tetap menggenggam erat luka batin itu.
Ya, pada akhirnya Hanan seolah menegaskan bahwa ia hanya ingin mengusik keluarga Andara, bukan menjatuhkan reputasi ayahnya. Dan yang juga menggelitik rasa penasaran netizen, Mama Ami yang sekian lama menjadi pengikut setia akun Instagram Septo Sudiro langsung mengunfollow CEO sebuah perusahaan penerbangan itu. Saat bersamaan, Septo Sudiro memprivate akun Instagramnya dan menghapus bukti digital yang terjadi pada tahun 2012 saat dirinya pertama kali diisukan menikah siri dengan Mama Ami. Bak bola panas yang bergulir liar membuat sosok Septo Sudiro menjadi sorotan netizen. Dalam postingan teranyar di akun Facebooknya, Septo Sudiro memamerkan kedekatannya dengan sang cucu pertama, putri dari anak pertamanya yang berprofesi sebagai dokter gigi. Saat bersamaan, Mama Ami pun memposting aktivitasnya bersama cucu-cucunya. Sudah jadi oma opa tapi cinta tak kenal usia. Cinta bisa mekar dan layu kapan saja, seperti sekuntum mawar cinta yang layu di hati Nisha Ahmad. Anak kedua Mama Ami Kanita itu ngotot ingin bercerai dari Andika Rosadi, suami yang menikahinya 15 tahun lalu. Nisha yang menikah muda pada tahun 2009 mengaku sudah berulang kali memaafkan kesalahan Andika Rosadi. Namun, suaminya itu tak kunjung berubah. Tak cuma suka berbohong, Andika berpotensi menjadi contoh buruk bagi anak-anaknya karena sering melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Tapi benarkah Nisha juga punya kekurangan yang membuat Andika tidak nyaman berada di rumah? Aku tuh kan overthinking banget orangnya. Semua tuh dipikirin gitu sampai kayak kadang tuh capek banget nggak bisa tidur, kayak terus aja gitu otak tuh kayak jalan gitu. Misalnya ada suatu hal yang masih lama aja udah kayak nanti gimana ya, nanti kalau gitu kan. Padahal kayak kalau orang kayak ya udah sih nanti aja dipikirinnya, kalau aku tuh nggak bisa gitu. Nah tapi sekarang lebih dipikirin cuman nggak sepanjang itu gitu. Jadi nggak terlalu intens gitu. Nggak terlalu intens karena capek juga kan sebenarnya. Berarti supaya nggak nimbang-nimbang banyak. Emang apa yang kamu takutkan sih? Ya khawatir aja kayak misalnya kalau misalnya aku ngambil keputusan ini bener nggak ya takut gitu, salah takut salah gitu nanti orangnya sakit hati nggak ya, atau nanti aku nyesel nggak ya, kayak gitulah pokoknya banyak khawatirnya gitu. Nisa sudah menjelaskan sebelumnya bahwa dia punya masalah dengan overthinking dan kemudian digali dengan teknik lalu kenapa gitu kan. Pertanyaan gini misalnya, saya begini, lalu kalau gini kenapa? Kalau kamu gini, itu teknik yang memang dipakai oleh banyak praktisi kesehatan mental, apakah psikolog, psikiater, ataukah kemudian hipnoterapi, NLP practitioner dan segalanya. Teknik itu cukup common, cukup biasa dipakai untuk apa? Untuk mencari rootnya, dasarnya kenapa sih sebetulnya. Kalau Nisa sudah menjalani proses tersebut, dia sudah menjalani yang namanya desensitisasi. Artinya apa? Perasaan yang tadinya berat bisa jadi sudah lebih ringan buat dia. Jadi mungkin perlu diluruskan di sini, dalam artian bukan hal yang dia jauh dari agama, tetap dia menunaikan selaku umat muslim, ibadah, sholat dan segala macamnya, hanya mungkin karena kesibukan, ya namanya orang sibuk, kadang sholat tertunda, harusnya di awal, ini di akhir, ya mungkin ke sana sebagai contoh tauladan selaku imam dalam rumah tangga. Dan dia siap untuk melaksanakan hal-hal menjadi panutan untuk anak-anaknya dan istri gitu. Ya istilah berbohong di situ ya namanya anak muda, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dengan tujuan biar tidak menyinggung perasaan, ya berbohong di sana. Tujuannya berbohong untuk kebaikan mungkin di sana tujuannya. Selama pemeriksaan persidangan, sebetulnya ini udah masuk ke perkara ya, nggak boleh, masih tertutup. Itu tidak terbukti, belum bisa dibuktikan secara akurat kebenarannya. Itu hanya rumor aja. Artinya tidak benar KDRT dan orang ketiga Pak, tidak benar Pak artinya Pak? Ditegaskan lagi Pak? Tidak benar. Pekan depan, sidang cerai Nisha versus Andika akan kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tambahan dari pihak penggugat dan tergugat. Kabarnya Nisha mengerahkan ART yang sudah bekerja padanya di awal pernikahannya dengan Andika. Kabarnya Mama Ami dan Raffi Ahmad menolak menjadi saksi Nisha karena mereka tak pernah melihat Nisha dan Andika ribut dan tentu saja mengharapkan Nisha dan Andika rujuk.
Raffi bahkan menyebut dirinya kecolongan gagal mengarahkan Nisha dengan baik. Mama Ami juga syok karena selama ini ia sudah menganggap Andika seperti anak sendiri. Kalau mama tuh dicari nggak mantu cowok nggak mantu cewek tuh pasti ceritanya mah gitu kan selalunya. Kalau udah dicariin aduh pasti ini ada masalah mau aduh apalagi nih ya. Coba kan berusaha menjadi kalau buat Gigi berusaha menjadi kita sesama wanita gitu kan. Jadi mama nggak pernah memposisikan kalau mama tuh mertua gitu. Jadi ngobrolnya enak gitu kan tentang seorang laki-laki gitu. Kalau kepada mantu cewek cowok ya enak juga ngobrolnya. Jadi mama tuh bisa gitu suka menjiwai karakter orang ini harus gini, harus ini, harus gini. Jadi masuknya enak. Tapi deket sekali sama Mama Ami, itu deket banget, manja. Sama adik-adiknya juga deket banget dan dia sayang banget sama adik-adik. Tanggung jawab, walaupun adik-adiknya udah berkeluarga dia masih tak ada rasa tanggung jawab. Jangannya nasihatnya ya semoga semuanya persidangannya nggak jadi. Ya pokoknya yang terbaik lah buat mereka. Untuk dari Pak Andika dari awal tetap berkeinginan untuk menyelamatkan keberlangsungan anak karena anak-anak masih kecil butuh pendamping yang masih utuh antara ayahnya, ibunya sehingga tidak ada namanya rasa minder di lingkungannya. Betul masih satu rumah dan tetap dalam kesehariannya mereka masih baik-baik aja. Tidak ada gontok-gontokan atau apapun. Ya kalau pergi tetap pamit, kalau datang ya tetap salam dan tetap masih hubungan baik karena di situ kan ada anak, tetap menjaga lingkungan dan kebersamaan tetap dijaga. Nisha yang baru bercerai ini, proses bercerai ini kalau saya kira dia masih punya kesempatan dan ada sebuah kemungkinan besar dia akan menikah. Menikah lagi, saya melihat itu, dan ini seseorang yang kalau saya lihat itu memiliki karakter yang berbeda dengan suami sebelumnya, memiliki karakter berbeda dengan saudara-saudaranya. Jadi kalau saya lihat seorang pengusaha ini akan bisa terjadi. Saya kok melihat lebih ke perceraian karena ada sebuah dugaan bahwa ini adalah sesuatu yang sudah lama terjadi, bukan sesuatu yang baru-baru saja seperti itu. Mengaku ingin melihat rumah tangga anak-anaknya langgeng sampai maut memisahkan, seperti kisah cinta dirinya dengan Munawar Ahmad, ayah anak-anaknya. Namun, Mama Ami harus menelan kenyataan pahit. Nisha diambang cerai dan Shahnaz sempat kepincut pada pria idaman lain. Lalu benarkah Mama Ami merasa gagal mendidik anak-anaknya? Seolah bucin abadi pada almarhum suaminya Munawar Ahmad, Mama Ami malah dikabarkan sempat menjalin hubungan dengan suami orang. Jika nama panggilan sayang Raffi, Nisha, dan Shahnaz tertera pada kartu ucapan ulang tahun yang dikirim Mama Ami kepada Septo Sudiro, mungkinkah Raffi yang saat itu belum menikah merestui Mama Ami menikah lagi? Ironisnya, panasnya pemberitaan Mama Ami pernah menjadi orang ketiga berbarengan dengan panasnya konflik rumah tangga Nisha Ahmad dan Andika Rosadi. Benarkah goyahnya rumah tangga Nisha juga diguncang orang ketiga? Saat karir keluarga Istana Andara tengah bersinar terang, isu Mama Ami Kanita menjalin hubungan terlarang dengan pengusaha Septo Sudiro menjadi nokta hitam yang mencoreng nama baik keluarga Raffi Ahmad. Sayangnya Mama Ami, Raffi, Nisha Ahmad dan Shahnaz Sadika ogah meladeni aksi penggiringan opini yang seolah dilancarkan oleh Hanan Sudiro. Tapi benarkah karena Hanan Sudiro terus membombardir mereka dengan postingan yang menyudutkan, keluarga Raffi bakal menempuh jalur hukum? Benarkah postingan Hanan Sudiro memenuhi unsur pencemaran nama baik dan pelanggaran ITE?
Kalau di sini, kalau ibu mah ya dari dulu juga karena ini sudah biasa, orang public figure mah udah seperti biasa ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Jadi si ibu mah cuman spontan aja. Aduh, ini orang sampai segininya nih, aduh sampai dikorek-korek sampai dalam nih. Ini orang nih mau apa? Cuman sebatas itu aja. Tapi untuk sampai lebih jauh untuk melaporkan itu kayak enggak, ibu tuh enggak seperti itu. Seolah tak takut postingannya bakal dijadikan bukti laporan polisi, Hanan Sudiro memposting kalimat yang menyiratkan dirinya tidak takut pada pasal pencemaran nama baik dan pelanggaran ITE yang bisa saja digunakan keluarga Raffi untuk memenjarakannya. Dalam postingannya, Hanan Sudiro menulis, "Kalau boleh jujur, aku takut. Aku sembunyikan rahasia ini lebih dari 10 tahun, tapi aku yakin aku nggak salah dan bakal baik-baik saja." Keyakinan Hanan Sudiro itu diperkuat oleh postingan terbaru yang terkesan menyiratkan bahwa Mama Ami dan ayahnya masih menjalani hubungan spesial. Bahkan setelah 1 dekade dibelit isu nikah siri pada tahun 2022 lalu, Mama Ami dan Septo Sudiro masih berhubungan. Tangkapan layar yang diposting Hanan Sudiro menunjukkan Mama Ami janji bertemu dengan ayahnya. Namun, nenek 7 cucu itu dibuat kecewa oleh sikap Septo Sudiro. Anehnya, usai postingannya mencetak viral, Hanan Sudiro langsung menghapus sejumlah cuitannya di media sosial yang menyudutkan Mama Ami dan keluarga Andara lainnya. Namun Hanan mengaku penghapusan itu bukanlah sinyal bahwa dirinya gentar menguak kebenaran, tapi karena ia baru menyadari perasaan ayah kandungnya Septo Sudiro. Keduanya salah, tetapi salah satu dari mereka adalah darah dagingku. Aku tidak bisa membenci ayahku, tidak peduli seberapa keras aku meyakinkan diriku sendiri. Memaafkan itu adalah memaafkan berarti kan kita menerima gitu ya, tetapi orang tua juga harus punya perilaku di mana harus menurunkan ego. Akuilah kesalahan gitu kan, dan anak butuh itu adalah bahan penyembuhan. Banyak yang terapi seperti saya itu juga ke saya, orang tua tidak boleh egois gitu kan. Kalau memang salah ya minta maaf, dan itu obat buat anak-anak dengan luka batin. Bisa jadi kondisinya berbalik, artinya gini, seburuk apapun kondisi yang terjadi pada orang tuanya, pada relationship dia bersama orang tuanya, itu tidak akan membuat dia ke distract pada saat dirinya sendiri, pribadinya sendiri memutuskan untuk memaafkan, mengampuni, accept gitu, menerima kondisi itu. Karena segala sesuatu kembali ke diri sendiri. Kita mau melepaskan, letting go, ataukah tetap menggenggam erat luka batin itu. Ya, pada akhirnya Hanan seolah menegaskan bahwa ia hanya ingin mengusik keluarga Andara, bukan menjatuhkan reputasi ayahnya. Dan yang juga menggelitik rasa penasaran netizen, Mama Ami yang sekian lama menjadi pengikut setia akun Instagram Septo Sudiro langsung mengunfollow CEO sebuah perusahaan penerbangan itu. Saat bersamaan, Septo Sudiro memprivate akun Instagramnya dan menghapus bukti digital yang terjadi pada tahun 2012 saat dirinya pertama kali diisukan menikah siri dengan Mama Ami. Bak bola panas yang bergulir liar membuat sosok Septo Sudiro menjadi sorotan netizen. Dalam postingan teranyar di akun Facebooknya, Septo Sudiro memamerkan kedekatannya dengan sang cucu pertama, putri dari anak pertamanya yang berprofesi sebagai dokter gigi. Saat bersamaan, Mama Ami pun memposting aktivitasnya bersama cucu-cucunya. Sudah jadi oma opa tapi cinta tak kenal usia. Cinta bisa mekar dan layu kapan saja, seperti sekuntum mawar cinta yang layu di hati Nisha Ahmad. Anak kedua Mama Ami Kanita itu ngotot ingin bercerai dari Andika Rosadi, suami yang menikahinya 15 tahun lalu. Nisha yang menikah muda pada tahun 2009 mengaku sudah berulang kali memaafkan kesalahan Andika Rosadi. Namun, suaminya itu tak kunjung berubah. Tak cuma suka berbohong, Andika berpotensi menjadi contoh buruk bagi anak-anaknya karena sering melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Tapi benarkah Nisha juga punya kekurangan yang membuat Andika tidak nyaman berada di rumah?
Aku tuh kan overthinking banget orangnya. Semua tuh dipikirin gitu sampai kayak kadang tuh capek banget nggak bisa tidur, kayak terus aja gitu otak tuh kayak jalan gitu. Misalnya ada suatu hal yang masih lama aja udah kayak nanti gimana ya, nanti kalau gitu kan. Padahal kayak kalau orang kayak ya udah sih nanti aja dipikirinnya. Kalau aku tuh nggak bisa gitu. Nah tapi sekarang lebih dipikirin cuman nggak sepanjang itu gitu. Jadi nggak terlalu intens gitu. Nggak terlalu intens karena capek juga kan sebenarnya. Berarti supaya nggak nimbang-nimbang banyak. Emang apa yang kamu takutkan sih? Ya khawatir aja kayak misalnya kalau misalnya aku ngambil keputusan ini bener nggak ya takut gitu, salah takut salah gitu nanti orangnya sakit hati nggak ya atau nanti aku nyesel nggak ya kayak gitulah pokoknya banyak khawatirnya gitu. Nisa sudah menjelaskan sebelumnya bahwa dia punya masalah dengan overthinking dan kemudian digali dengan teknik lalu kenapa gitu kan. Pertanyaan gini misalnya, saya begini, lalu kalau gini kenapa? Kalau kamu gini, itu teknik yang memang dipakai oleh banyak praktisi kesehatan mental, apakah psikolog, psikiater, ataukah kemudian hipnoterapi, NLP practitioner dan segalanya. Teknik itu cukup common, cukup biasa dipakai untuk apa? Untuk mencari rootnya, dasarnya kenapa sih sebetulnya. Kalau Nisa sudah menjalani proses tersebut, dia sudah menjalani yang namanya desensitisasi. Artinya apa? Perasaan yang tadinya berat bisa jadi sudah lebih ringan buat dia. Jadi mungkin perlu diluruskan di sini, dalam artian bukan hal yang dia jauh dari agama, tetap dia menunaikan selaku umat muslim, ibadah, sholat dan segala macamnya, hanya mungkin karena kesibukan, ya namanya orang sibuk, kadang sholat tertunda, harusnya di awal, ini di akhir, ya mungkin ke sana sebagai contoh tauladan selaku imam dalam rumah tangga. Dan dia siap untuk melaksanakan hal-hal menjadi panutan untuk anak-anaknya dan istri gitu. Ya istilah berbohong di situ ya namanya anak muda mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dengan tujuan biar tidak menyinggung perasaan, ya berbohong di sana. Tujuannya berbohong untuk kebaikan mungkin di sana tujuannya. Selama pemeriksaan persidangan, sebetulnya ini udah masuk ke perkara ya, nggak boleh, masih tertutup. Itu tidak terbukti, belum bisa dibuktikan secara akurat kebenarannya. Itu hanya rumor aja. Artinya tidak benar dan orang ketiga Pak, tidak benar Pak artinya Pak? Ditegaskan lagi Pak. Tidak benar. Pekan depan, sidang cerai Nisha versus Andika akan kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tambahan dari pihak penggugat dan tergugat. Kabarnya Nisha mengerahkan ART yang sudah bekerja padanya di awal pernikahannya dengan Andika. Kabarnya Mama Ami dan Raffi Ahmad menolak menjadi saksi Nisha karena mereka tak pernah melihat Nisha dan Andika ribut dan tentu saja mengharapkan Nisha dan Andika rujuk. Raffi bahkan menyebut dirinya kecolongan gagal mengarahkan Nisha dengan baik. Mama Ami juga syok karena selama ini ia sudah menganggap Andika seperti anak sendiri. Kalau mama tuh dicari nggak mantu cowok nggak mantu cewek tuh pasti ceritanya mah gitu kan selalunya. Kalau udah dicariin aduh pasti ini ada masalah mau aduh apalagi nih ya. Coba kan berusaha menjadi kalau buat Gigi berusaha menjadi kita sesama wanita gitu kan. Jadi mama nggak pernah memposisikan kalau mama tuh mertua gitu. Jadi ngobrolnya enak gitu kan tentang seorang laki-laki gitu. Kalau kepada mantu cewek cowok ya enak juga ngobrolnya. Jadi mama tuh bisa gitu suka menjiwai karakter orang ini harus gini, harus ini, harus gini. Jadi masuknya enak. Tapi deket sekali sama Mama Ami, itu deket banget, manja. Sama adik-adiknya juga deket banget dan dia sayang banget sama adik-adik. Tanggung jawab, walaupun adik-adiknya udah berkeluarga dia masih tak ada rasa tanggung jawab. Jangannya nasihatnya ya semoga semuanya persidangannya nggak jadi. Ya pokoknya yang terbaik lah buat mereka. Untuk dari Pak Andika dari awal tetap berkeinginan untuk menyelamatkan keberlangsungan anak karena anak-anak masih kecil butuh pendamping yang masih utuh antara ayahnya, ibunya sehingga tidak ada namanya rasa minder di lingkungannya. Betul masih satu rumah dan tetap dalam kesehariannya mereka masih baik-baik aja. Tidak ada gontok-gontokan atau apapun. Ya kalau pergi tetap pamit.
kalau datang ya tetap salam dan tetap masih hubungan baik karena di situ kan ada anak, tetap menjaga lingkungan dan kebersamaan tetap dijaga. Nisha yang baru bercerai ini, kalau saya, ya proses bercerai ini kalau saya kira dia masih punya kesempatan dan ada sebuah kemungkinan besar dia akan menikah. Menikah lagi, saya melihat itu, dan ini seseorang yang kalau saya lihat itu memiliki karakter yang berbeda dengan suami sebelumnya, memiliki karakter berbeda dengan saudara-saudaranya. Jadi kalau saya lihat seorang pengusaha, ini akan bisa terjadi. Saya kok melihat lebih ke perceraian karena ada sebuah dugaan bahwa ini adalah sesuatu yang sudah lama terjadi, bukan sesuatu yang baru-baru saja seperti itu. Mengaku ingin melihat rumah tangga anak-anaknya langgeng sampai maut memisahkan, seperti kisah cinta dirinya dengan Munawar Ahmad, ayah anak-anaknya. Namun, Mama Ami harus menelan kenyataan pahit. Nisha diambang cerai dan Shahnaz sempat kepincut pada pria idaman lain. Lalu benarkah Mama Ami merasa gagal mendidik anak-anaknya? Sebagai ibu yang melahirkan Sultan Andara Raffi Ahmad, wajar jika kehidupan pribadi Mama Ami diobok-obok netizen. Ibarat kiasan like mother, like daughter, isu pelakor yang menerpa Mama Ami sejak tahun 2012 silam juga terjadi pada Shahnaz Sadiqah, putri bungsunya. Kabarnya Mama Ami syok setelah mendengar pengakuan jujur Nanas yang pernah kepincut laki orang, yaitu Randy Kejanet, suami Lady Nayoan. Lantas bagaimana Mama Ami mempersatukan kembali Nanas dengan JJ Govinda yang cintanya tercoreng perselingkuhan? Simak selengkapnya sesaat lagi, saksikan terus Barista setiap Kamis dan Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Pemirsa, ketenaran putranya Raffi Ahmad turut melambungkan nama Ami Kanita, ibundanya. Bahkan Mama Ami sempat menjadi presenter karena dianggap good looking dan punya jiwa entertainer seperti Raffi. Jadi wajar saja jika publik begitu penasaran dengan kehidupan pribadi wanita berusia 60 tahun ini. Apalagi sudah 18 tahun, Mama Ami memilih menjadi single parents dan fokus membesarkan anak-anaknya. Membuat netizen penasaran apa yang membuat Mama Ami terlihat happy dalam menjalani perannya sebagai orang tua tunggal. Apalagi di titik ini, seorang ibu yang punya anak ya, boleh dibilang Raffi ini sukses banget lah, semua di Indonesia siapa yang nggak tahu Raffi Ahmad. Pasti dong banyak ada yang mungkin mendekati Mama Ami. Nah itu Mama Ami tuh kepikirannya Raffi apa emang udah nggak pingin sih sebenarnya dari Raffi? Kebayang nih kalau punya pasangan hidup juga kan kita ada tanggung jawab sama suami seperti itu. Kalau kayak gini kok enak ya, bebas. Ya udah akhirnya jalannya seperti ini. Jadi dedikasi. Dia selalu sendiri. Saya sering ketemu Mama Ami, tiduran di rumah Mama Ami, nggak pernah ada siapa-siapa. Keputusan Mama Ami untuk tetap menyandang status janda bukan tanpa sebab. Pasalnya, Mama Ami lebih merasa nyaman dengan kehidupannya yang sekarang, lantaran bisa menikmati hari tuanya dengan cucu-cucunya. Di sisi lain, meski sebagai single mom, untuk urusan finansial Mama Ami tak kekurangan. Pasalnya, Raffi kerap memberikan dan memenuhi kebutuhan Mama Ami. Selain itu, Mama Ami tak pernah merasa kesepian, lantaran Mama Ami sibuk mengurus sederet bisnis yang dimilikinya. Lantas benarkah Mama Ami tak pernah meminta jatah bulanan kepada Raffi? Tipsnya nih Mam, sebelum kita selesai, gimana jadi ibu yang baik supaya anak nggak usah diminta, ngasih-ngasih sendiri. Kayaknya kita
nggak demanding ya, nggak usah demanding ya, apa harus cuek ya, apa gimana? Enggak sih, cuek aja. Maksudnya kalau mama sih ya namanya seorang ibu nggak pernah pengen juga sih meminta sesuatu, ya kan. Cuma kalau anaknya lebih ngerti, ya alhamdulillah gitu kan. Cuma ya kalau perlu banget, urgent banget, ya ngomong aja, ngomong ya emang ngomong aja gitu. Jadi ya aku udah mulai tahu guys, nggak usah aku tanyain kenapa Mama Ami tidak mau menikah lagi karena udah cukup bahagia ya Mama ya. Alhamdulillah bahagia banget dengan keadaan seperti ini. Tapi kan Raffi Mama mau ini nggak bikin apa namanya? Aduh udah tua gini Vi, Mama males gitu kan. Udahlah. Ya ini bukan Mama yang request nih. Enggak. Oh ya udah akhirnya pas gitu ya udah keburu ya udah kalau emang gitu kan berarti harus nyemplung, harus menguasai banget ya. Sayangnya, di tengah menikmati kebahagiaan bersama keluarga tercinta, nama Mama Ami seolah tercoreng lantaran Ibunda Raffi ini diisukan menjadi seorang pelakor. Isu perselingkuhan Mama Ami membuat netizen kembali menyangkut pautkan dengan perselingkuhan yang dilakukan Shahnaz putri bungsunya. Ya, tahun lalu nama Shahnaz menjadi perbincangan hangat pasca Lady Nayuan membongkar perselingkuhan suaminya Randy ke Jarnet dengan Shahnaz. Sontak saja Shahnaz pun menjadi bulan-bulanan netizen. Apalagi Shahnaz masih terikat pernikahan dengan Richie Ismail alias JJ Govinda. Lantas benarkah Mama Ami syok dan tak percaya saat Shahnaz mengakui jika dirinya telah mengkhianati JJ? Waktu kemarin kan ada sedikit permasalahan tapi alhamdulillah semuanya semuanya bisa terselesaikan. Ini itu kayak gimana ya Mama sampai berpikir aduh ini kayaknya lebih parah dari kasusnya Raffi yang BNN gitu. Wah ini apa lagi gitu kan, ini cobaan berat banget itu yang kemarin itu sampai tiap malam gak bisa tidur karena Mama tuh nggak nyangka banget sosok Nanas yang apa ya, dia tuh kan bungsu kekanak-kanakan semuanya tiba-tiba mendapat kabar seperti itu. Dan sebelum berita keluar tuh itu sebelumnya 3 bulan sebulannya JJ udah ke rumah yang selalu curhat. Jadi udah gitu JJ tuh kan sosok laki-laki yang buat Mama tuh apa Nanas tuh apa dasarnya melakukan hal ini gitu. JJ tuh udah seorang cowok yang baik banget, bisa menempatkan dirinya dan udah sama mantu tuh Mama tuh udah rasa anak gitu kan. Jadi wah ini bener-bener yang tapi ya berusaha tetap mendekati Nanas. Ada sesuatu yang agak seru nih ketika ditanya terkait Shahnaz, ketika Shahnaz selingkuh dan sebagainya, gerakan Mama Ami itu sama dan dia cerita kayak nggak ada beban. Jadi kayak sesuatu yang malah ini jadi seru gitu loh. Bandingin aja ketika di awal-awal ketika dia cerita tentang hal-hal lain dan ketika dia tentang diri dia yang masalah tidak menikah dan ketika bicara tentang Shahnaz itu beda. Ya, dia lebih cenderung yang di awal-awal kayak nggak ada beban, kayak buat dia bahwa cerita tentang si Shahnaz itu digunakan buat dia itu justru sesuatu yang masanya seru gitu loh. Jadi sesuatu yang dibahas. Dia kayak menggunakan itu untuk sesuatu perhatian gitu, lebih terkait orang jadi kan pengen tahu lebih lanjut tentang Shahnaz gitu dari kata-kata Mama Emi. Ya, dan buat saya Mama Emi menikmati hal tersebut. Kelihatan jelas dari ekspresinya. Sebagai ibu, hati Mama Ami tentu saja terluka dan kecewa dan juga menanggung malu akibat putri yang paling disayang justru tega mencoreng nama baik keluarga. Apalagi Mama Ami mengaku mendidik anak-anaknya dengan tegas dan berani menegur keras jika anak-anaknya melakukan kesalahan. Namun meski dilanda rasa kecewa dan malu, Mama Ami berusaha memaafkan perbuatan Shahnaz. Lantas benarkah Shahnaz sempat menghindari Mama Ami pasca perselingkuhannya dengan Randy terbongkar? Alhamdulillah akhirnya ya udah mereka mengerti, JJ-nya juga Masya Allah memaafkan, jarang mikir ya aduh Allah kalau seorang laki-laki yang lain gimana gitu kan punya ini gini. Mama tuh udah beban sama besan terutama kan, udah Mama sama saudara-saudaranya JJ, Mama udah tapi ya udah mesti semua harus dijalanin. Akhirnya Alhamdulillah semua bisa seperti ini, Alhamdulillah. Yang berdoa terus Alhamdulillah semuanya. Kita harus melupakan, nggak punya dendam sama siapapun. Ya kuncinya sih kemarin aku
banyak sholat yang banyak, minta kekuatan lah buat bisa ngelewatin ini semua. Emang berat ya pasti, cuman insya Allah bisa. Kalau sekarang alhamdulillah semakin harmonis, semakin mesra seperti kalian lihat. Tapi mungkin komunikasi. Tak ingin rumah tangga anaknya hancur, Mama Ami pun mencoba berbicara dari hati ke hati dengan JJ. Meski Mama Ami sadar kesalahan Syahnas sangat besar dan sulit dimaafkan, Mama Ami mencoba meminta maaf dengan tulus kepada JJ dan berharap menantunya itu mau kembali menerima Syahnas. Beruntung, JJ dengan legowo memaafkan dan mau menerima Syahnas kembali demi kedua anaknya. Itu jadi dari skala kehidupan itu yang paling berat ya. Betul, itu berat banget itu yang kemarin, dan gak nyangka alhamdulillah bisa seperti ini, terutama sayangnya ya. Betul, kembali, terutama JJ-nya kembali yang Masya Allah punya hati sebaik itu. Buat JJ, I love you. Tapi kalau dengerin ceritanya Mama Ami itu kayaknya semuanya bisa teratasi karena mungkin tenang kali ya. Mama Ami tuh orangnya tenang banget. Iya benar ya, tenang. Kalau aku kan udah panik gitu, itu menambah kali ya, menambah. Iya. Kalau Mama lebih tenang, jadi lebih tenang, mikirnya lama, merenungnya lama, harus gimana gitu. Jadi yang ditampilkan oleh Mama Ami ketika menjawab bahwa dia menampilkan dengan tenang, buat saya jawabannya tidak seperti itu juga. Yang ditampilkan di belakang, dilakukan di belakang bisa jadi beda. Ya, ditandai dari mana? Ditandai dengan ketika dia cerita, sebetulnya ada beberapa tarikan wajah yang menandakan bahwa dia itu sebenarnya ragu dengan kata-katanya sendiri. Ya, nggak apa-apa sih, kan orang boleh ya nggak menampilkan ke publik bahwa dia itu memang mau menampilkan dirinya bahwa tenang, sudah dewasa, kan boleh-boleh aja. Bukan sesuatu yang jadi jelek atau baik. Tetapi itu adalah pilihan bahwa Mama Ami itu adalah termasuk orang yang penting bagi dia kata-kata orang lain. Kalau ditanya secara psikologi apakah itu sehat apa enggak, ya bisa jadi nggak sehat, bahaya soal dalam jangka panjang. Tapi itu kan hak orang untuk kemudian menjadi seperti itu. Mama Ami pun bahagia dan bersyukur melihat Syahnas dan JJ kembali bersama. Meski kini Syahnas seolah memilih untuk rehat sejenak dari dunia entertain pasca diterpa kasus perselingkuhan. Adik bungsu Raffi ini seolah masih trauma dan tak ingin kembali terjerumus kesalahan yang sama. Dan kini, Syahnas memilih fokus menjadi ibu rumah tangga dan fokus mendukung JJ yang kini tengah sibuk maju di Pilkada 2024. Lantas benarkah karir Syahnas akan kembali bersinar pasca terlibat kasus perselingkuhan? Kalau Syahnas dengan JJ, saya melihat bahwa karir mereka akan lebih ke politik. Kalau ke pertunjukan tidak untuk saat yang dekat. Tapi kalau nanti saya melihat bahwa Syahnas mungkin akan main lagi sinetron atau berperan. Mungkin sekarang perannya menjadi tante atau wanita yang lebih dewasa. Tapi itu tidak menghentikan untuk berkarir, tapi tidak dalam waktu yang dekat. Sehingga kalau sekarang mungkin lebih mengejar untuk menjadi seorang ibu bupati. Karena kemungkinan untuk menangnya juga cenderung besar. Di balik kesuksesan Raffi Ahmad sebagai Sultan Andara, ada peran besar Mama Ami Kanita. Mama Ami dicitrakan sebagai single parent yang nyaris sempurna bagi Raffi, Nisha Ahmad, dan Syahnas Sadiqah. Tapi tiba-tiba nama baik Mama Ami ternoda oleh isu pelakor. Pemilik akun Hanan Sudiro menuding Mama Ami telah merampas kebahagiaan masa kecilnya karena diduga menjalin hubungan terlarang dengan Septo Sudiro ayahnya. Apa kata Raffi tentang prahara yang menerpa kehidupan pribadi Mama Ami dan kedua adik perempuannya?
Bersama saya, Donna Harsinta, kita akan mengupas drama panas di balik kehidupan pribadi 3 wanita dalam hidup Raffi Ahmad, yaitu Mama Ami Kanita, Nisha Ahmad, dan Syahnaz Sadiqah. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, ini adalah tanda-tanda yang kita semua untuk mengerti. Saya bersama dengan teman-teman dari Barista, RCTI, dan kita akan mengobrol perihal adanya gosip kurang sedap yang menimpa Mama Ami, ibunda dari Raffi Ahmad. Pemirsa, Istana Andara yang dihuni Sultan Raffi Ahmad dan Sultana atau Ratu Nagita Slavina tergoncang hebat oleh isu yang menerpa sang ibu suri, yaitu Mama Ami Kanita. Ibunda Raffi yang berpenampilan anggun dan tutur katanya lembut itu dituding sebagai pelakor oleh Hanan Sudiro yang diduga pemilik akun @nocucherry. Seperti yang ramai diberitakan, akun @nocucherry menyebut Mama Ami menjalin hubungan terlarang dengan Septo Sudiro yang diduga ayah Hanan Sudiro pada tahun 2012 silam. Hanan Sudiro seolah gerah melihat keluarga Raffi Ahmad dipuji warga plus 62 karena sikap humble-nya di depan kamera. Sementara banyak rahasia kelam yang diduga ditutupi oleh keluarga Andara. Alasan lain kalian harus boikot Raffi Ahmad dan keluarganya adalah karena ibunya pelakor. Dia bukan hanya merusak keluargaku, tapi juga masa kecilku. Demikian urai wanita bernama Hanan Sudiro. Lebih lanjut, Hanan Sudiro yang sekarang berusia 21 tahun itu seolah menggugat kesalahan Mama Ami. Gue masih inget banget secara jelas umur 8 atau 9. Gue nemuin kartu ucapan happy birthday Bapak. Semoga sehat selalu. AA, Nisha, Nanas. Unggahan Hanan Sudiro di media sosial X itu seolah merontokkan reputasi Mama Ami yang sering dicitrakan sebagai single parent teladan yang menginspirasi banyak orang. Namun netizen yang menolak percaya isu itu cukup berimbang dengan netizen yang menganggap isu pelakor itu adalah fakta yang sebenarnya. Panggilan sayang anak-anaknya yang dicantumkan Mama Ami di kartu ulang tahun itu seolah menggambarkan betapa dekatnya Septo Sudiro dengan Raffi yang dipanggil AA, Nisha, serta Syahnaz yang akrab disapa Nanas. Tak heran Hanan Sudiro seolah menyimpan dendam kesumat karena menganggap Mama Ami serta Raffi dan kedua adiknya telah merebut ayah kandungnya. Saya itu kerja dari Raffi kelas 4 SD. Jadi tahu persis ibu. Gak mungkin itu mah ya bisa dibilang fitnah lah. Sampai segini-gininya gitu untuk menginikan saya udah begini terus digini-gini terus aja dikorek-korek katanya gitu. Itu kan ya mungkin saya kan udah lupa itu mungkin iya nanti tapi kan urusan yang lain katanya gitu. Setahu tante mah baik-baik aja Mama Ami. Tante tidak tahu menahu sama sekali, tidak mengerti, tidak tahu. Ketemu Mama Ami juga jarang, kaget. Tapi ya memang ya begitulah orang. Kadang-kadang yang nggak tahu, so tahu lagi ya kan. Malah orang dalam kita nggak dengar apa-apa. Kalau misalnya mengganggu ya secara manusiawi ya bisa juga ya. Ada lah. Nah, kita sebagai manusia juga ada ngerasa ganggu ya ada. Cuman kembali lagi kita itu ada di posisinya di public figure ya. Jadi ya mungkin ya beginilah gitulah sedikit kesalahan pasti dikorek-korek gitu. Dan akhirnya aku menyadari mereka telah menggantikan ayah kandung mereka yang telah meninggal dan mengambil ayahku. Seolah belum cukup, Hanan Sudiro menulis kalimat yang kabarnya berhasil menggoncangkan Istana Andara. Sampai hari aku mati, aku tidak akan pernah memaafkan. Nama kalian akan terus aku doa dan keturunannya. Saya akan maju ke depan ketika tiba waktunya untuk menceritakan kepedihan yang ditimbulkan oleh keluargamu. Banyak kasus seperti itu yang tidak terdeteksi, kita pikir baik-baik saja, kita pikir sudah selesai, tiba-tiba di beberapa tahun kemudian dia meledak dengan kemarahannya, dengan luka batin yang dia pendam dan sudah pasti terakumulasi. Jika dia sudah terkena luka batin, dia harus sembuh karena ini udah
efek penyakit kejiwaan sih kalau aku bilang ya. Karena apa, orang yang indikasi kena gangguan mental, gangguan kejiwaan adalah orang yang tidak selesai dengan diri sendiri, termasuk tidak memaafkan, termasuk dendam. Itu perilaku itu akan terakumulasi terus pada saat dia nanti punya relationship lagi dengan orang lain. Udah tahu ego gitu mah bisa dibilang miring lah itu mah, karena kan sekarang lagi ada politik isu-isu gini, jadi disangkut pautan lah gitu. Untuk biar bisa merembet ya kan, kalau orang tuh semakin tinggi semakin banyak godaannya gitu. Tapi kembali lagi kembali lagi kepada yang ininya ya, masyarakat gitu, kembali lagi ke ini ya, itu mah hak mereka. Sadis. Janji dan ancaman Hanan Sudiro itu seolah menggambarkan bongkahan dendam yang mengkristal menjadi trauma abadi di hati pemilik akun @nocuceri itu. Kabarnya hidup Hanan Sudiro sejak 2012 hingga kini tak bisa move on dari sakit hati lantaran kasih sayang ayahnya terbagi untuk Mama Ami dan ketiga anaknya yang secara usia jauh lebih dewasa dari dirinya. Perselingkuhan selalu menyisakan yang namanya trauma dan luka batin kepada anak-anak korban dari hasil perselingkuhan orang tua. Dan antara anak laki-laki dan perempuan itu sebenarnya rasanya sama, korban dari tua yang berselingkuh. Cuman biasanya untuk anak laki-laki itu arahnya dia lebih ke ekstrovert, sedangkan perempuan lebih ke introvert gitu. Karena dari fungsi otak laki-laki dan perempuan itu sendiri berbeda ya. Ada yang namanya otak tengah, talamus itu di mana laki-laki talamusnya itu di bawah, sedangkan perempuan di atas, yang di tengah sini ada namanya neokortek, limbik system. Nah, laki-laki itu otak tengahnya talamus, namanya dia di bawah. Kenapa dia tidak terlalu sensitif, tapi kalau perempuan itu biasanya lebih sensitif. Biasanya lukanya lebih mendalam dan susah move on. Curhatan Hanan Sudiro membuat sebagian netizen merasa iba dan bersimpati. Tapi yang jadi pertanyaan, adakah bukti digital yang menunjukkan bahwa Mama Ami dan ayahnya pernah menjalin relasi asmara? Ketika Mama Ami berusaha membantah isu pelakor itu dengan unggahan kalimat bijak, sebagian netizen pun mulai meragukan postingan Hanan Sudiro. Sebelum kamu menilai saya, duduklah dulu di tempat saya dan rasakan dulu apa yang sedang saya tanggung. Demikian sepenggal caption Mama Ami yang diikuti caption lainnya. Sebelum kamu menilai saya, pakailah dulu sepatu saya dan lalui dulu apa yang saya lalui setiap harinya. Jangan dengarkan cerita saya dari mulut orang lain. Gak ada, dia selalu sendiri. Ya kan memang dia kan bukan cerai ya, cerai meninggal ya, gitu. Dia selalu sendiri. Saya sering ketemu Mama Ami, tiduran di rumah Mama Ami, nggak pernah ada siapa-siapa. Menurut Andin yang sudah belasan tahun bekerja untuk Mama Ami, isu pelakor itu sama sekali tidak benar. Mama Ami terlalu lembut untuk menari-nari di atas penderitaan wanita lain. Demikian pula Mudi Ahmad, kakak almarhum Munawar Ahmad, ayah Raffi, tidak percaya kalau Mama Ami yang pernah menjadi adik iparnya merajut hubungan terlarang seperti yang ramai diperbincangkan. Gak ada tuh. Setahu tante, Mama Ami dari pertama ditinggalin suaminya sendiri. Setahu tante, kita kan dekat sama Mama Ami. Gak ada tuh itu kabar yang ya gak jelas lah. Ya itu makanya saya bilang orang tuh ada yang pro ada yang kontra ya. Orang lagi di atas bisa juga, orang lagi di bawah bisa juga gitu. Gak ada tuh. Selama mengenal Mama Ami, Mudi menilai mantan adik iparnya itu sebagai wanita terhormat yang selalu menjaga martabat keluarganya lewat lisan dan perilaku. Sejak ditinggal Munawar Ahmad untuk selama-lamanya pada tahun 2006 silam, Ami Kanita disebut tidak pernah tergoda oleh pesona pria lain. Tapi bagaimana analisa pakar mikroekspresi terkait bahasa tubuh Mama Ami ketika ditanya soal kemungkinan dirinya menikah lagi? Benarkah ucapan Mama Ami tidak sinkron dengan gestur wajahnya?
Apalagi di titik ini, seorang ibu yang punya anak ya, boleh dibilang Raffi ini sukses banget lah, semua di Indonesia siapa yang nggak tahu Raffi Ahmad. Pasti dong banyak ada yang mungkin mendekati Mama Ami. Nah itu Mama Ami tuh kepikirannya Raffi apa emang udah nggak pingin sih sebenarnya dari hati? Sebenarnya berpikir sih kayaknya kalau misalnya teman tua gitu, tapi mikir banyak negatif positifnya itu aja sih gitu kan. Kayaknya kalau mama gini pasti nanti akan begini-begini. Tapi kalau mama enggak pasti kayaknya lebih menyenangkan gini. Aduh kayaknya udah deh, udah gini aja enak gitu. Kan itu semua pilihan kembali lagi. Buat saya ekspresi yang ditampilkan oleh Mama Ami saat ditanya apakah dia akan menikah lagi atau tidak, itu dia serba salah. Kenapa? Kalau kita lihat polanya, sebelum-sebelumnya misalnya Mama Ami ketika cerita ya, dia tangannya gerak tuh, gini cerita tentang Raffi, tentang cucu-cucu segala macam. Begitu pertanyaannya adalah dia akan menikah lagi apa enggak, dia langsung diem gitu, nggak banyak gerak. Dia hati-hati ngomongnya. Terus tarikan senyumannya yang tadinya ada tuh hilang, diam jadi lebih tegang. Jadi ada satu hal yang membuat dia berhati-hati di dalam menjawab pertanyaan tersebut. Jadi buat saya kata-kata apakah akan menikah lagi atau tidak belum dijawab dengan sepenuhnya lugas oleh Mama Ami. Buat saya yang ditampilkan oleh Mama Ami seperti itu. Bisa jadi bahwa dia sebetulnya bukan tidak niat nikah lagi, tapi ada pertimbangan lain yang membuat dia saat ini tidak atau terlihat tidak menikah lagi. Kan kita nggak tahu orang tuh nikah apa enggak, segala macam, nggak lapor-lapor juga misalnya. Di mata pakar mikroekspresi, Mama Ami seolah pandai menampilkan citra yang bertolak belakang dengan isi hatinya demi citra baik yang ingin di-brandingnya. Dia cenderung untuk berhati-hati ketika menjawab itu. Saya tidak melihat semunculnya ekspresi nggak happy ya, apakah itu takut, sedih, marah, bingung, itu nggak keluar. Tapi buat saya justru tegang gitu, nervous ketika dia jawab pertanyaan tersebut sehingga polanya berubah. Jadi ada sesuatu yang masih belum ditampilkan ke publik terkait hal ini. Yang ditampilkan oleh Mama Ami ketika menjawab bahwa dia menampilkan dengan tenang, buat saya jawabannya tidak seperti itu juga. Yang ditampilkan dilakukan di belakang bisa jadi beda. Ya, ditandai dari mana? Ditandai dengan ketika dia cerita, sebetulnya ada beberapa tarikan wajah yang menandakan bahwa dia itu sebenarnya ragu dengan kata-katanya sendiri. Ya nggak apa-apa sih, kan orang boleh ya nggak menampilkan ke publik bahwa dia itu memang mau menampilkan dirinya bahwa tenang, sudah dewasa, kan boleh-boleh aja. Wong orang sekarang tuh bisa potret dengan mobilnya orang lain, diaku-aku, flexing-flexing pakai barangnya orang kan juga biasa gitu loh. Bukan sesuatu yang jadi jelek atau baik, tetapi itu adalah pilihan bahwa Mama Ami itu adalah termasuk orang yang penting bagi dia kata-kata orang lain. Sementara itu, di mata para psikolog Denny Darko, isu Mama Ami pernah menjalin hubungan terlarang dengan Septo Sudiro bisa jadi bakal menguntungkan atau malah menjadi bumerang bagi Hanan Sudiro sendiri. Namun apakah penglihatan mata batin Denny Darko bisa mendeteksi kehadiran pria yang pernah bertahta di hati Mama Ami? Kalau terbongkar atau tidak, tadi saya katakan kembali bahwa ini tuduhan yang pasti tidak main-main. Akankah terbongkar? Saya pikir ya kalau memang bisa ada hal tersebut pasti akan terbongkar. Untuk seorang wanita seusia Mama Ami itu saya pikir pasti akan. Kalau saya lihat dari hal yang semacam ini karena Mama Ami ya, ibunda dari Raffi Ahmad ya. Jadi kalau ada tuduhan semacam apapun itu, saya perlu melihat adanya bukti untuk bisa mengetahui dan memverifikasi apapun yang dituduhkan. Karena sangat mudah untuk Mama Ami atau Raffi Ahmad ini menerima ketidaksukaan atau tuduhan dari banyak orang, sehingga kalau apapun yang saat ini ada, ya saya harap untuk tidak percaya kecuali memang ada bukti di sana. Butuh sebuah motivasi dan juga satu dorongan untuk agar dia bisa membuka hati dan bisa memiliki hubungan dengan seorang pria, karena saya pikir hidupnya juga sudah cukup bahagia dengan anak-anak, menantu dan juga cucu-cucu di sekitarnya, sehingga kebutuhan akan seorang pria ini haruslah sangat butuh sebuah motivasi yang besar agar dia ini mau untuk bisa
ya memiliki hubungan, mengingat lagi bahwa apakah ini akan jadi sebuah cinta yang tulus ataukah karena pria itu pun mau menikahi karena ya afiliasinya dengan Raffi Ahmad itu tadi. Menjadi janda di usia 42 tahun, Mama Ami berusaha menjadi ibu sekaligus ayah yang baik bagi Nisha, Shanas, dan Raffi Sisulung yang saat itu baru berusia 19 tahun. Raffi yang baru dipilih Melly Guslow menjadi personel grup vokal bukan bintang biasa, bak fotokopi dari almarhum ayahnya. Sifat humble almarhum Munawar Ahmad itulah yang kabarnya membuat Mama Ami susah move on dari ayah ketiga anaknya itu. Memang sosok yang katanya selalu menyenangkan selalu buat orang gitu. Jadi dari kecil emang gitu ya, baru brojol di iya sih kayaknya iya benar dari umur 4 tahun tuh. Padahal kan kalau kita ibu-ibu itu ada tante ayah sapa gitu kan. Jadi dia besok-besok nggak usah disuruh udah nyapa dulu. Anaknya nyapa dulu. Tante, katanya bisa gitu. Oh iya. Jadi ada tante gitu loh dari kecil. Humble dari kecil ya. Iya, makanya bisa seperti itu gitu kan. Cuma mamanya juga ya cerewet, nggak boleh gitu, gini-gini aja apa. Terus nah lebih banyak ke situ kali mungkin seperti itu. Jadi itu nurun siapa? Nurun Mama Ami apa nurun papahnya? Lebih ke papahnya sebenarnya gitu. Kalau mama lebih introvert sebenarnya. Kayaknya humble gitunya lebih ke 10-11 dari ayahnya. Tiba-tiba ada pangeran nih ke Mama Ami, tetap nih nggak mau. Apa cinta banget ya sama almarhum? Cinta ya, kalau masalah cinta ya udah seperti mama kan lebih ke kasih sayang, lebih ke histori. Cuma enggak sih untuk menghadapi, karena kalau kita udah ditinggal sama pasangan hidup dengan kematian tuh memang ya udah kita udah tutup semuanya gitu kan, cinta semuanya udah tutup. Cuma menjalaninya ini tuh kayaknya sepertinya kok bahagia dengan hidup seperti ini. Ya itu tadi positifnya ketika kita memilih seorang dan tidak resikonya lebih menguntungkan buat mama ya atau enggak, itu aja. Buat saya dia nggak menikah itu bahasanya adalah sebetulnya bukan berarti Mama Ami nggak pernah dekat dengan orang lain gitu loh. Bisa jadi Mama Ami pernah dekat tapi nggak dibuka ke publik misalnya gitu. Dan benar bahwa kemudian dihitung untung ruginya. Jadi benar-benar pragmatis ya. Posisi dia kan sudah posisi katakanlah duit pasti supply sama anak-anaknya kan kayak gitu. Ya siapapun yang mendekati Mama Ami perlu mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Nggak main-main nih ibunya Sultan. Mama Ami ketika menjawab terkait tentang pasangan nggak mau nikah lagi segala macam itu cukup menjaga. Bisa jadi dia jaga tentang dirinya, bisa jadi karena ada orang lain terlibat dengan dirinya sehingga dia jaga benar-benar ya. Kita perlu ikutin lebih lanjut. Ya pastilah, tapi nggak kayak anak-anak muda yang terus pergi kemana-mana ngamar atau apa, nggak kayak begitu. Lebih ke seorang wanita yang butuh perhatian aja. Iya. Namun setelah 6 tahun menjanda, kabarnya Mama Ami kepincut oleh karisma pengusaha Septo Sudiro. Septo yang merupakan penyuka motor gede diketahui pernah ikut touring bersama Raffi. Pada tahun 2012 Raffi yang baru putus dari Yuni Shara auto galau hingga sempat dikabarkan menjalin cinta sesaat dengan Wanda Hamidah yang pada akhir 2012 sudah berstatus janda. Dan ketika Raffi terjerat kasus narkoba pada 27 Januari 2013 silam, Wanda yang sempat terciduk namun dibebaskan polisi itu sempat menjenguk Raffi di kantor polisi dan di pusat rehab Lido. Kasus narkoba itu menjadi episode kelam karir Raffi, hingga ia dan Mama Ami sempat dikabarkan bangkrut lantaran harta mereka terkuras untuk membiayai perkara Raffi. Isu lama pun berhembus. Septo Sudiro disebut-sebut menjadi penyelamat keluarga Raffi. Bersama pengacara Hotma Sitompul, pengusaha aviasi yang punya sekolah penerbangan itu disebut-sebut menjadi penyemangat Mama Ami dan Raffi. Kabarnya, Hanan Sudiro menyimpan bukti kedekatan Mama Ami dan ayahnya pada periode kelam karir Raffi, sebelum Raffi berhasil bangkit dan akhirnya menikah dengan Nagita Slavina. Tapi rumor tak sedap itu dibantah keras oleh Mudi Ahmad alias Mudi Pagau, tante Raffi. Mau nggak ada. Itu fitnah, bohong. Nggak ada itu. Itu nggak ada sama sekali. Raffi juga nggak lama kok di dalamnya. Banyak teman-teman yang ngebantu dia juga. Nggak ada orang laki-laki orang luar yang ngebantu dia, nggak ada.
Tahu banget kan, tante kan ikut terjun ke situ kan. Nggak ada, nggak lama juga Raffi keluar dari BNN juga dia kerja langsung kok gitu. Malah tambah melejit ya namanya. Memang dia tidak ada sangkut pautnya dengan yang itu. Jadi titiknya seorang Raffi akhirnya dia realize gitu bahwa omongan mamaku nih yang paling bisa aku pegang dalam hidup aku tuh di peristiwa apa tuh Mama? Ya seperti yang waktu dulu 3 bulan itu Raffi di Lido. Nah itu benar, sebenarnya ada saat-saat yang pada saat itu Raffi tuh merasa dirinya gue udah bisa semuanya gitu. Nah pas ketika itu dia baru berpikir bahwa kok apa-apa harus mama tanda tangan, apa-apa mama, dan dari situlah hasilnya banyak hikmahnya buat Raffi. Dituding balik telah mencemarkan nama baik keluarga Sultan Andara, Hanan Sudiro tidak gentar. Tapi mengapa ia menghapus postingan yang menyudutkan Mama Ami dan Raffi? Benarkah konflik rumah tangga Nisha Ahmad dan Andika Rosadi membuat Mama Ami merasa bersalah?